Baiklah, kita akan ke bahasan berikutnya, yaitu fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Yang pertama adalah fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara konsumsi dengan pendapatan. Secara linear dirumuskan sebagai C sama dengan A plus B Y, di mana C adalah konsumsi, di mana A adalah besarnya pengeluaran pada saat pendapatannya nol atau disebut autonom. A sendiri dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan APC dikurangi MPC kali Y, di mana APC adalah average propensity to consume dikurangi dengan marginal propensity to consume dikalikan Y pendapatannya. Kemudian B adalah sebuah gradien yang diartikan sebagai MPC atau sama dengan marginal propensity to consume yang dirumuskan delta C dibagi delta Y. Kemudian Y sendiri adalah pendapatan. Kemudian yang kedua adalah fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara tabungan atau save dengan pendapatan. Jadi diketahui bahwa Y sama dengan C plus S di awal. Kemudian kita masukkan persamaan yang C, Y sama dengan A plus BY ditambah S. Kemudian kita mencari fungsi S, yaitu S sama dengan Y dikurangi A plus BY. Kita urai pada persamaan otomatis berikut bahwa Y dikurangi A dikurangi BY sama dengan min A plus 1 min BY. Kita temukan bahwa fungsi dari tabungan adalah S sama dengan min A plus 1 min BY. Yang catatan bahwa A adalah otonom dan 1 min B adalah MPS atau marginal propensity to save, atau dengan kata lain bahwa MPS sama dengan 1 dikurangi MPC. Kemudian Y adalah pendapatan. Kemudian dalam pembahasan fungsi konsumsi dan tabungan kita mengenal dengan angka pengganda atau sebelumnya adalah K kecil, sering disebut dengan multiplier. Angka pengganda atau multiplier adalah angka yang menunjukkan perubahan konsumsi dan tabungan dikarenakan adanya perubahan pendapatannya. Dirumuskan K sama dengan 1 dibagi 1 min MPC atau 1 dibagi MPS. Ya, kemudian kita mengenal dengan BEP atau break even point. Break even point atau BEP adalah tingkat pendapatan di mana besarnya pendapatan sama dengan besarnya pengeluaran. BEP terjadi jika pendapatan sama dengan pengeluarannya atau dirumuskan Y sama dengan C. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita simulasikan beberapa contoh-contoh soal berikut ini. Di suatu negara pada saat tingkat pendapatan Y sama dengan 1000, terdapat pengeluaran konsumsi C sama dengan 950, sehingga S-nya bisa langsung kita ketahui bahwa Y kurangi C sama dengan 50. Kemudian pada saat pendapatan
Yang kedua adalah 1.200, pengeluaran untuk konsumsi 1.100, maka langsung bisa diketahui bahwa S-nya atau tabungannya adalah 100. Jadi data ini diminta yang pertama bagaimana fungsi konsumsinya, bagaimana fungsi tabungannya, dan bagaimana menggambarkannya dalam sebuah kurva fungsi konsumsi dan tabungan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, di awal kita ketahui bahwa fungsi konsumsi C sama dengan A plus B Y, di mana A itu sendiri adalah APC dikurangi MPC dikali Y. Mari kita lihat satu persatu. APC dirumuskan adalah C dibagi Y dikurangi perubahan C dibagi perubahan Y dikali Y. Kita lihat, kita ambil data yang C1. Di situ adalah 950 dibagi Y-nya 1000 dikurangi 150 dibagi 200 dikalikan Y, kita ambil Y1. Hasilnya adalah 950 dibagi 1000 sama dengan 0,95 dikurangi 150 dibagi 200 adalah 0,75 dikali 1000. Hasilnya adalah 0,2 dikali 1000 sama dengan 200. Jadi diperoleh A atau otonom adalah nilainya 200. Kemudian kita mencari B. B seperti yang kita ketahui adalah sama dengan MPC, bahwa MPC sudah dicari pada rumus delta Y delta C dibagi delta Y. Hasilnya adalah 0,75. Jadi langsung kita masukkan ke fungsi konsumsi sebagai berikut. C sama dengan 200 ditambah 0,75 Y. Inilah fungsi konsumsi dari soal yang pertama. Pertanyaan yang kedua, tentukan fungsi tabungannya. Jelas, kita langsung ke rumus awal bahwa fungsi tabungan S sama dengan min A plus 1 min B Y, di mana A sudah kita ketahui yaitu 200, min 1 kurangi B adalah fungsi dari 1 dikurangi MPC. Kita masukkan saja min 200 plus 1 dikurangi 0,75 Y. Fungsi S diketahui sama dengan min 200 plus 0,25 Y. Jadi kita sudah mendapatkan dua fungsi dari satu soal. Yang pertama adalah fungsi C sama dengan 200 plus 0,75 Y, dan fungsi yang kedua adalah S min 200 plus 0,25 Y. Kemudian kita akan ke multiplier atau angka pengganda. Di awal dirumuskan K sama dengan 1 per 1 min MPC sama dengan 1 dikurangi 1 min, seperti yang kita ketahui bahwa MPC adalah 0,75. 1 dikurangi 0,25 sama dengan 4. Jadi kita ketahui bahwa multiplier atau angka penggandanya adalah 4. Artinya bahwa ketika pendapatan itu naik 4 kali, maka konsumsi dan tabungan juga naik 4 kali. Artinya perubahan 4 kali pada pendapatan, terjadi pula perubahan 4 kali pada konsumsi dan tabungan. Itulah makna dari konsep multiplier. Kemudian yang terakhir adalah BEP atau break even point. Berapakah break even point?
pada fungsi konsumsi di atas, atau C sama dengan 200 plus 0,75Y. Konsep BEP atau break even point adalah di mana Y itu sama dengan C. Artinya bahwa besarnya pendapatan itu sama dengan besarnya pengeluaran atau C. Mari kita rumuskan bahwa Y sama dengan C, kita tukar tepat, berubah menjadi Y dikurangi C sama dengan 0. Y dikurangi fungsi C dimasukkan bahwa 200 ditambah 0,75 Y sama dengan 0. Kita masukkan Y sama dengan Y min 200 min 0,75 Y sama dengan 0. Kita masukkan bahwa Y dikurangi 0,75 Y sama dengan 200 pindah ke ruas kanan menjadi positif 200. Maka 0,25Y itu sama dengan 200. Kita bisa ketahui bahwa tingkat break even point-nya bahwa Y sama dengan 200 dibagi 0,25 yaitu 800. Baiklah, yang terakhir, bagaimana cara menggambarkan kedua fungsi tersebut ke dalam sebuah kurva. Kita tahu bahwa fungsi C sama dengan 200 plus 0,75Y. Kemudian yang kedua fungsi S min 200 plus 0,25Y. Bagaimana cara menggambarkannya di sebuah kurva. Pertama-tama kita gambar garis lurus vertikal, yaitu garis yang menunjukkan itu adalah sebuah garis konsumsi dan tabungan. Kemudian garis horizontal dari 0 dinamakan garis pendapatan atau Y. Kemudian kita tarik 45 derajat garis lurus, yaitu garis Y sama dengan C untuk mengetahui seberapa tingkat break even point-nya. Kita menggunakan cara matematis, yaitu titik potong sumbu S dan Y. Mari kita turunkan fungsi S sama dengan min 200 plus 0,25Y. Yang pertama adalah titik potong sumbu S, maka Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan S sama dengan min 200 plus 0,25Y. Ketika Y 0, maka S-nya sama dengan min 200, karena 0,25 kali 0 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, titik potong sumbu Y, maka S-nya sama dengan 0. Mari kita cari. 0 sama dengan min 200 plus 0,25Y. 200 pindah ke ruas kiri menjadi positif 200 sama dengan 0,25Y. Maka Y sama dengan 200 dibagi 0,25 sama dengan 800. Jadi kita punya dua titik potong. Yang pertama adalah titik potong pada sumbu S, yaitu 0,200. Kemudian titik potong pada sumbu Y adalah 800,0. Mari kita lihat, kita sketsa saja ke kurva. Tadi dikatakan bahwa titik potongnya sumbu S adalah min 200. Min 200. Kemudian titik potong sumbu Y adalah 800. Kemudian yang di C hanya juga sama, otonom, itu adalah 200. Mari kita garis lurus. Yang kedua, sumbu C. Titik perpotongan antara
garis C sama dengan 200 plus 0,75 Y, dengan Y sama dengan C adalah nilai break even point. Kemudian garis perpotongan antara min 200 dengan 800 dinamakan kurva S sama dengan min 200 plus 0,25 Y. Demikian pembelajaran fungsi konsumsi dan fungsi tabungan beserta penggambaran kurva fungsi tabungan dan fungsi konsumsi. Mudah-mudahan anak-anakku kelas 10 dimanapun Anda berada memahami dengan cepat bagaimana cara membuat fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan kurva.